Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali pada saat ini kita boleh ada sebagaimana adanya kita saat ini. Semua itu adalah karena kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong kita dari pagi hingga malam ini, dan Tuhan sudah memampukan kita mengerjakan semuanya. Saat ini mari sama-sama kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu peduli dan mengasihi kami, dan menuntun kami dalam jalan-Mu. Terima kasih untuk segala berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Obadya. Hanya ada satu pasal dalam kitab ini, dan saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Obadya pasal 1 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Saudara dikasihi Tuhan, ada banyak kejadian di sekeliling kita yang dapat kita lihat, baik secara langsung maupun melalui media, di mana orang-orang menderita, terluka dan bahkan terbunuh. Tapi semua orang di sekitarnya, termasuk mungkin kita, hanya menonton dan tidak melakukan apa-apa. Fenomena seperti ini secara psikologis disebut dengan efek bystander. Orang cenderung tidak membantu jika seseorang ada dalam masalah, sedang terluka, sedang teraniaya, apabila ada banyak orang di sekitar mereka. Namun jika mereka sendirian, tidak ada orang-orang lain, maka mereka sebenarnya lebih cenderung akan membantu orang yang sedang dalam masalah. Ini bukanlah sesuatu yang baru. Hanya sekarang dengan adanya media sosial dan teknologi perekaman video di ponsel, kelihatannya hal ini seperti sebuah fenomena baru. Tapi hal seperti ini telah berlangsung selama ribuan tahun. Obadya adalah kitab terpendek dalam Alkitab. Hanya ada satu pasal yang berisi 21 ayat di dalamnya. Obadya membawa firman dari Tuhan terhadap bangsa Edom yang berisi teguran karena mereka hanya berdiam dan tidak melakukan apa-apa, sementara Israel ditimpa kemalangan. Mengapa teguran Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Edom, bukan kepada bangsa lain? Apa yang membuat Edom berbeda? Untuk mengerti hal ini, saudara, kita perlu kembali membaca kitab Kejadian. Dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-23, kita mengetahui bahwa Ribka, istri dari Ishak, sedang mengandung anak kembar. Tuhan berkata kepadanya, "Dua bangsa ada di dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu." Ribka mengandung anak kembar, yang satu bernama Yakub dan satu lagi Esau. Yakub dan keturunannya menjadi bangsa Israel, sementara Esau dan keturunannya menjadi bangsa Edom. Jadi kita mengerti bahwa Edom dan Israel adalah dua bangsa yang mempunyai tali persaudaraan. Tapi sebagai sesama saudara, apa yang dilakukan oleh Edom ketika Israel mengalami penderitaan dan kemalangan adalah tidak berkenan kepada Tuhan, sebab mereka justru bergembira dan bersorak-sorai. Padahal seharusnya Edom turut merasakan duka cita atas apa yang dialami oleh Israel. Inilah yang ditegur Tuhan dengan perkataan firman, "Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita semua melalui ayat-ayat ini adalah, yang pertama, ketika ada saudara kita yang mengalami kemalangan, penderitaan ataupun kesusahan,
entah itu karena penyakit ataupun masalah lainnya. Jangan kita bergembira hati karena keadaan itu. Jangan kita bersorak-sorai karena penderitaan yang sedang dialaminya. Sikap seperti ini merupakan hal yang tidak disukai Tuhan. Yang kedua, saudara, milikilah hati yang berbelas kasihan kepada saudara kita yang sedang menderita. Kesedihan yang ia rasakan, biarlah menjadi kesedihan kita juga, di mana kita turut merasakan apa yang ia alami. Yang ketiga, saudara, lakukanlah sesuatu untuk saudara kita yang sedang menderita dengan cara berdoa, memohon pertolongan Tuhan, dan melakukan sebuah tindakan yang dapat menolong untuk meringankan bebannya. Berikanlah motivasi dan semangat, kata-kata penghiburan, dan yang membangkitkan kekuatan, serta berilah bantuan atau berbagai hal lainnya yang dapat kita kerjakan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jadi penonton, jangan bersuka cita karena kemalangan yang dialami saudara kita, tapi mari berempati dan lakukan sesuatu untuk saudara kita yang sedang menderita. Ibrani pasal 13 ayat 16 berkata, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang berbicara kepada setiap kami masing-masing, menegur, mengingatkan kami, agar kami tidak memiliki hati yang egois, yang ingin bahagia sendiri, yang bersuka cita di atas kemalangan orang lain, yang mensyukuri penderitaan orang lain. Tapi kami memiliki hati yang berbelas kasihan, sikap yang berempati, dan mau menolong orang-orang yang sedang dalam penderitaan. Tolong kami, Roh Kudus, tuntun kami, penuhi kami Tuhan dengan belas kasihan-Mu, supaya kami dapat memiliki sikap yang benar ketika ada saudara kami yang sedang dalam kesusahan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan tuntunan dari firman-Mu. Kami mau terus belajar untuk mengerti kehendak-Mu dan hidup seturut apa yang Tuhan mau. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, persoalan, sakit penyakit, dan yang sedang dalam rencana-rencana tertentu, agar Tuhan menolong setiap kami, menjamah memberikan jawaban, kuasa mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan-Mu dinyatakan, dan rencana karya Tuhan yang indah terjadi atas kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.